bersinar dan cantik bernyanyi bertambah-tambah indah. Selamat malam Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Bulan bersinar dan jangkrik bernyanyi bertambah-tambah indahnya.
mempersiapkan diri-diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dan menyambut perayaan liturgus. Saya ajak kita semua menyanyi lagu yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk kita masuk dalam ibadah kita di malam hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
kita akan mulai dengan ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami akan mulai dengan ibadah keluarga. Tuhan, Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk. Saya mengajak pada malam hari ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama buka dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 100 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 100 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Dengan mekanisme membaca, saya akan membacakan judul perikop dan kita hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tetapi juga Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang mengikuti siaran langsung live streaming di malam hari ini. Bagian pembacaan firman Tuhan Alkitab yang diberikan oleh Majelis Jemaat GKI Saxemol Keynes Borhonyi bagi setiap keluarga-keluarga, yaitu terambil dari dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga.
3. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Roh Kudus-Mu memimpin dan menuntun kami. Hikmat-Mu menguasai hati dan pikiran kami di dalam membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tidak mampu Tuhan, itulah sebabnya kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami di dalam membaca, merenungkan akan
mendapatkan keselamatan yang besar itu yang sudah diberikan oleh Allah itu, mereka boleh menerimanya dengan baik yang telah diberikan oleh para nabi dalam perjanjian lama bahkan perjanjian baru. Mereka boleh menerima itu, menjaga itu dengan baik, dengan kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan melalui kehidupannya di atas kayu salib. Lalu bagian firman ini juga ditujukan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang pertama di sini, Petrus dia mau mengingatkan, dan juga bagian ini merupakan sebuah perintah atau nasihat. Paulus dia mengingatkan dan memerintah kepada orang-orang di Asia Kecil Petrus dia membuat seperti sebuah perumpamaan. Dia mengumpamakan manusia itu seperti seorang bayi yang baru lahir, lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau anak kecil itu kan dia lahir, dia membutuhkan pertolongan orang tua, bahkan dia punya kakak-kakak, keluarga. Dia tidak bisa buat apa-apa. Dia hanya tahu menangis, kincing berak di tempat yang besar-besar, orang tua, kedua orang tua, dan yang lainnya bisa menolong dia. Jadi kita manusia diumpamakan seperti seorang bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu air susu itu yang baik itu diumpamakan seperti firman Tuhan. Air susu itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang diumpamakan seperti air susu. Jadi anak kecil itu kalau setiap hari itu dia terus membutuhkan air susu, ASI dari seorang ibu. Iya toh, anak kecil kalau masih bayi itu dia perlu air ASI atau susu seorang ibu supaya dia punya pertumbuhan itu baik. Kalau seorang bayi itu dia tidak mendapatkan ASI, mereka harus seperti seorang bayi
yang senantiasa membutuhkan atau menginginkan air susu ibu, air susu yang baik. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman ini juga ditujukan kepada kita yang tidak berarti apa-apa, yang tidak bisa berbuat apa-apa seperti seorang bayi itu. Kita juga membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, supaya firman itu mengisi kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Kalau kita terus mengisi firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka pertumbuhan kerohanian kita dalam kehidupan kita pribadi. Orang melihat kehidupan kita, itu ada satu kalimat di ayat yang ketiga, bagian pertama. Jika kamu benar-benar, ini menunjukkan bahwa pembuangan dosa yang kita sudah tinggalkan, dan kerinduan firman Tuhan dalam ayat 1 dan ayat dapat menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan di bagian ayat ini adalah kebaikan yang hanya dinikmati oleh orang yang percaya kepada Tuhan, seperti penebusan, pengampunan dosa, perdamaian dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu adalah kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan penebusan, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita pada beberapa waktu yang lalu telah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, memberikan diri dan kehidupannya, mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa Dia telah melepaskan setiap belenggu dosa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kebaikan yang Dia berikan yaitu dengan mengorbankan diri di atas kayu salib. Jadi Petrus dia mau menekankan dari bagian kalau Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita dengan mengorbankan diri dan kehidupannya di atas kayu salib, maka orang juga harus bisa mengorbankan segala keegoisan kita, kemunafikan kita, kejahatan yang ada dalam diri dan kehidupan kita itu orang harus tinggalkan. Seperti yang malas, yang masih dengar-dengaran, yang masih mau hidup mementingkan diri sendiri, yang tak mau kerja di dalam rumah, yang hanya mau makan saja,
itu kan harus ditinggalkan. Kalau mau makan harus bekerja supaya bisa makan. Kalau tidak mau kerja nanti tidak bisa makan. Kita tidak bisa harapkan orang tua dan orang lain. Kita orang harus bekerja supaya kita orang bisa menikmati kebaikan Tuhan itu dengan berkat yang sudah kita dapatkan dari hasil kerja kita sendiri. Jadi yang masih melawan, stop. Karena dalam pembacaan ini sudah jelas bahwa buanglah segala kejahatan. Itu berarti semua tahu yang tidak baik, toh? Semua tahu yang tidak baik, harus melakukan yang baik, tidak boleh melakukan yang tidak baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan diri dan kehidupannya bagi kita sekalian, maka kita juga harus. Kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Hari ini kita orang terbeban karena virus corona. Semua takut dengan virus corona yang terjadi. Tapi kita bersyukur untuk Tuhan. Virus ini jahat sekali, tetapi kita orang masih diberikan umur yang panjang. Kita orang masih sehat, kuat. Kita masih bisa nikmati nafas hidup ini dengan cuma-cuma. Ada orang yang sakit karena virus corona ini. Kita sekalian, kita orang mengikuti itu supaya kita tetap ada dalam kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kita orang akan tetap ada bersama dengan Yesus Kristus yang adalah batu penjuru itu. Kita tetap berdiri di atas batu itu. Kita tetap tinggal di atas batu itu. Kalau kita orang bergeser dari batu penjuru itu yang adalah Yesus Kristus sendiri, maka tentukan diri sendiri sudah, mau hidup atau mau mati. Tapi kalau kita orang senantiasa ada bersama-sama dengan Yesus yang adalah batu penjuru, maka kita orang akan senantiasa menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang tidak tahu merenungkan firman Tuhan, orang yang selalu tidak dekat dengan Tuhan, orang yang tidak selalu mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari, mereka tidak mengerti akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi bagi setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan, dia akan mengerti baik betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti siaran langsung live streaming di malam hari ini, bagian firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan kita sekalian supaya setiap kita yang telah menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, senantiasa terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dengan terus berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatlah selalu, kebaikan Allah bukanlah alasan untuk menjadikan kita malas atau mau enak-enak saja, atau hidup dalam keegoisan dan hidup semau kita. Tetapi seharusnya kebaikan Tuhan itu menjadi pendorong bagi kita sekalian supaya kita terus hidup kudus
dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus Kristus yang adalah batu penjuru akan senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mengaminkan firman Tuhan di malam hari ini, kita akan mendengarkan dua pujian sekaligus dari kakak-kakak di dalam rumah ini. Mari bersiap.
Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku. Terimalah Bapa persembahan hati. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk mengiringi jalannya persembahan syukur kita, kita menyanyi bersama nyanyian rohani 64. Nyanyian rohani nomor 64, ayatnya yang pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga. Nyanyian rohani nomor 64, ayat yang pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya kukatakan dan kata-kata seterusnya. Sesungguhnya Aku katakan, muharis hiduplah, dan kita disertainya selalu.
kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama dalam ibadah kita di malam hari ini. Yang pertama, kita berdoa bagi bangsa dan negara, pimpinan negara kita dari yang tertinggi sampai ke yang terkecil di kampung-kampung. Kita berdoa bagi tanah Papua, baik Papua dan Papua Barat, supaya terus dijaga, diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa bagi GKI di tanah Papua, pimpinan sinode, hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, penatua, siamas, dan juga jemaat-jemaat Tuhan dalam sinode GKI di tanah Papua. Lalu kita berdoa bagi kehidupan pelayanan dalam jemaat, bagi ketua majelis jemaat, pelayan, pendeta jemaat, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, bendahara barang, koordinator unsur-unsur, penatua, siamas, postor. Kita berdoa bagi pelayan firman, tua-tua jemaat, unsur-unsur jemaat, panitia-panitia dalam jemaat. Kita berdoa bagi program pelayanan, janda duda, yatim piatu, kehidupan keluarga di week keempat week, baik week Eklesia, Betania, Kairos, Gerisim. Kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang ada di asrama-asrama, kos-kosan, yang ada dalam pergumulan hidup dan masalah, baik sakit, berduka, putus asa, kekurangan, dan kekhawatiran. Kita berdoa bagi pendidikan anak-anak dan pekerjaan tiap-tiap anggota keluarga, setiap ungkapan syukur, baik kesehatan, ulang tahun, dan sebagainya di dalam jemaat kita. Kita berdoa bagi keadaan dunia dengan COVID-19 hingga kita di Papua dan kota Jayapura, supaya Tuhan beri kasih dan pemulihannya bagi kita. Kita berdoa bagi para medis yang bekerja melayani para pasien COVID-19, keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarga, bahkan setiap orang sakit yang ada di rumah sakit, bahkan di rumah. Kita berdoa bagi pergumulan keluarga masing-masing. Kita berdoa, bersyukur, walaupun situasi kondisi ini terjadi membuat kita tidak bisa ibadah di gereja, tetapi kita boleh beribadah bersekutu dalam persekutuan keluarga masing-masing di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing di rumah. Dan khusus dalam keluarga kita berdoa bagi setiap kita masing-masing dalam pergumulan masing-masing, pendidikan masing-masing, dan kita punya kehidupan setiap hari supaya Tuhan terus jaga, menyertai, melindungi. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa Kami, bawakan setiap pokok doa ini dalam doa agung yang diajarkan Tuhan, yaitu doa Bapa Kami. Mari semua bangkit berdiri dan kita mengucapkan doa Bapa Kami bersama-sama. Kita berdoa tidak baku kejar, tetapi berdoa dengan teratur. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 190 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga, dan kita akan menerima berkat Tuhan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Hai bangkit bagi Yesus, dan kata-kata seterusnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan balanya, kibarkan panji raja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin
perjuangan, senjatamu lengkap, berdoa dan berjaga, dan tahanlah tetap. Kita hendak mengakhiri ibadah kita, jangan lupa firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Biarlah firman itu menuntun kita sekalian dalam hidup kita di malam hari ini dan dalam menjalani aktivitas kita ke depannya nanti. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh perantaran Roh Allah yang kudus menyertai kami sekeluarga di saat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam jemaat GKI Ishak Samuel Keynes Borgoni yang telah mengikuti siaran langsung di malam hari ini, menyertai kru HRG Multimedia live streaming yang telah melakukan tugas mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Demikian ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Selamat malam. Nanti kalau video dibuang YouTube di akun nanti lihat. Terima kasih. Sudah. Sudah, sudah. Ayo, terus kasih kamera dulu. Terima kasih untuk pelayanannya semua. Thanks for waiting. Pak, itu sebentar itu double tuh. Double lagi. Sorry. Yes. Operator luar. Operator luar biasa. Orang masih pada. Orang masih pada. Buset itu di atas.